Jadi di event organizer emang sama sekali tidak bisa jalan sekarang kan? Nggak bisa. Pansos Podcast. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bertemu lagi dengan Pandas di Pansos Podcast. Nah. Halo. Hai. Lagi Pong Bu. Hah? Kurang deket ya? Lagi deketin lagi. Halo, apa kabar nih? Alhamdulillah. Aduh, lawasnya kita tidak bersua. Bukan bersua, kita tidak berkolaborasi. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Sehat. Lalu sudah mulai ada perbedaannya gitu. Apa perbedaannya? Perbedaan rambutnya agak rapi. Terus Terus? sekarang bisa dandan. Oh my god, gitu. Enggak, dulu kan cowok. Oh, cowok Udah ganti sekarang udah kelamin. jadi cewek seutuhnya ya. Halo nih Bude, Ya. aku panggilnya apa nih? Bude, Mami atau apa gitu? Mami. Mami aja. Kalau ya? Bude itu dulu waktu masih dulu. Iya. Nanti pasti orang Banua pasti ini Bude, kalau Mami itu pasti negatif. Oh gitu ya? Iya. Oke lah. Yaudah. Bude aja Bude. tetap. Oke Bude, hari ini kita ketemu dengan Bude Tanjung. Nah, Doi ini punya usaha event organizer ya Bude ya, yang sekarang udah redup ya. Sedih banget ya. Maksudnya ya ada redup karena pandemi, maksudnya ada event benar. lagi gitu loh. Kalau namanya masih tetap gitu. Aduh, sakit banget ya. Profilnya dikit tuh. Profilnya apa nih? Iya, terserah profil Bude gimana. Nama CV-nya sih Tanjung Jaya Perkasa. Nama IO-nya Tibok Production. Bergerak di event organizer, mulai dari pameran, kemudian expo, wedding, launching produk, hampir keseluruhan sih. Wow, keseluruhan diambil. WO ya juga ya, wedding organizer kemarin ya. Iya. Nah, Bude, aku nih kan lagi tanya di saat pandemi ini pasti udah mode kayak stop atau apa gitu. Stop total. Stop total, seriusan? Iya, serius. Itu mulai dari kapan ya kemarin ya kita ya? Sebelum April itu udah berhenti total. Iya, udah berhenti ya. Iya. Karena diberhentikan ya, bukan berhenti ya. Diberhentikan dengan paksa. Iya. Terus sekarang sibuk apa aja, Bude? Sekarang sih kayak lebih banyak kegiatan selama bulan puasa sih lebih banyak kegiatan puasa di rumah sama keluarga. Kalau sebelum puasa kemarin sempet jualan beberapa kayak alat kesehatan gitu sih, gitu ngikutin iya. Masker, karena lagi rame kan ya. Tapi bukan penimbun masker. Enggak sih, itu takut aja. Iya sih, tapi sekarang kan mereka kena batunya kan. Iya, makanya tidak mengikuti lagi. Iya, betul. Nah, jadi nih Bude di rumah aja atau kemana-mana juga gitu? Untuk sementara kan nggak bisa kemana-mana. Iya sih, nggak bisa kemana-mana. Jadi kayak lebih banyak melakukan kegiatan yang dulu tidak pernah dilakukan. Nah, apa itu contohnya? Masak. Ya Allah, ternyata akhirnya ya sisi positifnya dari pandemi ini adalah itu dia. Bude sekarang bisa masak. Masak air doang sih. Iya, tapi hati-hati tuh yang makannya tuh. Nah, terus ada usaha lagi Bunda di samping itu kan kita kan lagi survive banget kan dalam hidup sekarang kan. Sebenarnya sih sebelum pandemik ini memang ada ngelola food court juga kan di Citraland gitu. Cuman kondisinya itu memang karena posisinya tuh semuanya lagi pandemik begini, akhirnya kita juga menutup sementara sih gitu sampai kondisi nanti stabil kembali gitu. Kecuali karena sistemnya di food courtnya itu tenan, jadi tenan-tenan sendiri mereka jualan online di masing-masing dari rumah sih mereka gitu. Jadi online semua ya sekarang. Iya. Terus di saat seperti ini berimbas banget gak buat hidup? Kalau buat pribadi sih pasti berimbas. Iya. Tidak ada yang tidak. Karena gitu saldo, ya. Tapi yang paling ngebikin kayak lebih sedih sih karena kita kan ada tim ya, masih kita kerja kan satu tim. Nah biasanya kan kalau deket-deket Lebaran
ada lah event-event yang Iya, bisa buat betul. menyejahterakan mereka Iya, gitu kan maksudnya ada gitu. THR Iya, terus gitu juga ya. ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa jadi tambahan buat mereka kan. Tapi kan ini benar-benar 2 bulan sebelum Lebaran, benar-benar mereka tuh nggak punya penghasilan sama sekali karena kita nggak ada event. Jadi kayak lebih sedih aja sih Sedih, gitu ya, kayak gitu ya. nggak bisa ngebantu banyak juga gitu kan. Terus mereka juga mau coba, saya juga nanya beberapa dari mereka. Beralih ke beberapa pekerjaan yang lain, mereka juga kayaknya di bidang yang lain juga berat gitu. Jadi di event organizer emang sama sekali tidak bisa jalan sekarang ya. Nggak bisa. Walaupun oh iya, aku juga ada, maksudnya ada saran atau ide juga. Kenapa nggak coba pakai ini Bun, pakai online? Online sih ada sih beberapa yang Event organizer yang online gitu ya. ada sih beberapa yang bikin kayak online, tapi kalau untuk wedding kan ada beberapa kemarin lihat juga Iya, mereka ada, pakai ada. Zoom kan gitu undangannya gitu. Undangan juga ada kayak virtual, jadi Iya, belakangnya betul. pakai green screen semua. Benar ada yang kayak gitu gitu. Tapi mungkin kan kalau kita ketemu langsung sama virtual kan memang beda. Cuman Beda, karena beda. memang kondisinya memaksa mereka harus seperti itu, mungkin mereka ada yang memilih begitu, tapi ada beberapa juga yang cuman kayak yang penting udahlah akad selesai udah sih gitu. Jadi itu ya. Tapi selain WO kan masih bisa dibikin udah. Ada sih beberapa yang mereka online, tapi kan emang kayak hiburannya juga beda kan. Kalau kita misalnya bikin satu konser online dengan kita bikin konser offline di atas panggung kan rasanya juga beda. Rasanya kita yang di belakang panggung aja beda, apalagi mereka talent. Iya, itu kayak ada gitu. videonya ya, itu yang kemarin ya. Itu Event sih. organizer ya. Iya sih, yang pastinya untuk semua pengusaha event organizer ya, dari sound system, Betul. panggung, genset, tenda, semua juga udah kesusahan saat ini ya, Bun. Yang semoga cepat aja ini berakhir. Terus kangen nggak Bun buat nge-event lagi sebenarnya, kangen nggak? Kangen banget lah, kangen banget Kangen banget ya. ketemu teman-teman talent juga gitu kan, terus ketemu anak-anak tim, terus kayak kangen aja sih, kangen ketemu orang banyak, terus bisa apa sih kayak menumpahkan apa yang ada di dalam curhatannya. Terus kayak inspirasi kita gitu, itu sih lebih kangen banget. Kangen kan, dan kalau aku juga kangen banget, kangen dipanggil juga. Siap. Dipanggil event. Kirain dipanggil siapa? Nah, ada nggak yang pengen diharapin nanti Bun, ini kalau ini berakhir Bun? Maksudnya sebelum ini berakhir apa yang pengen diharapin? Tapi kan di saat susah ini kan Bude, apa cuman berdiam diri aja Bude? Untuk saat ini sih nggak bisa melakukan untuk kegiatan-kegiatan yang masih kita untuk event yang bisa menghasilkan uang seperti dulu gitu ya. Untuk sementara sih kayaknya sih belum mengharap ke situ, kecuali kita akan pindah ke beberapa bisnis yang lain ya, misalnya betul, online betul. gitu. Kayak lebih hidup bisnis online kayak YouTubers gitu kan ya, streaming gitu. Terus kayak live food food vlog vlogger gitu. gitu. Itu Jual-jual makan. mereka kayaknya lebih hidup daripada saya saat ini gitu. Jadi sekarang tuh sebenarnya yang lebih hidup adalah usaha bukan konvensional ya, usaha yang online ya, Iya. bukan konvensional ya. Kalau kita di bidang entertain ya. Dan online juga yang harus benar-benar kreatif sih, yang benar-benar yang lagi orang bisa dapat keuntungan di situ kan gitu. Dan harus benar-benar kuat kuotanya ya. Iya kan, tiba-tiba Benar, event kan benar. tiba-tiba plak, mati Nggak kan lucu kan streamingnya. ya? Iya. Ya pastinya sih ada sedikit saran nih Bun dari aku ya, buat teman-teman IO semua, semoga bisa mendengar atau apa ya. Paling enggak kan ada beberapa pilihan saran buat kita bikin event sih masih bisa ya. Kalau aku kan ya emang hidupnya agak di online juga ya, dari streaming juga. Nah, pertama adalah kompetisi game. Kenapa Bude nggak coba bikin kompetisi game? Secara online Secara gitu ya. online kan, game itu online dan game itu sangat menjamur saat sekarang Bude. Memang sih. Nah, terus Bude bisa masukin di sana kan games. Tiba-tiba Bude masukin talk show bagi para e-sport atau para pemain game itu yang pro. Nah, di situ kan masuk lagi tuh konten tuh.
Kita bisa oke. talkshow di event itu kan, talkshow sama pemain game yang pro maksudnya itu kan. Bagaimana main game yang bagus, bagaimana ini, bagaimana menghasilkan duit kan di situ. Nah, terus juga di situ kita ada bisa jadi ada akustik, ada apa itu secara online sih, virtual sih. Asik sih sebenarnya. Itu ada saran doang ya. Siapa tahu kan ada langsung terinspirasi kan. Karena game pun Iya sih. nggak mati sekarang. Bener. Streaming kayak Live Bigo, aplikasi yang lain pokoknya nggak mati sekarang. Iya. Streaming hidup banget. Netflix nonton nggak? Nonton. Nah, itu juga salah satu duit. Betul. Nah, terus kedua yang pastinya ada aktivitas olahraga, Bun. Nah, aktivitas olahraga tuh kayak seperti Bude bisa mencoba kayak Zumba online atau bikin ya apa ya kayak nge-gym apa secara di rumah. Jadi kan orang-orang di rumah itu pada nonton streaming event Bude, bisa kelihatan gitu mau jadi member atau apa, jam berapa ininya, jam berapa. Kalau kayak Zumba sih ada beberapa pelatih Zumba yang memang udah bikin program itu Sudah sih. ada ya berarti ya? Udah ada sih, mereka ada schedule-nya, terus mereka bisa login, terus ada yang berbayar, ada yang enggak. Tuh udah ada sih, udah jalan. Sudah jalan kalau itu. Kalau yang game tadi menarik sih Nah, gitu. menarik tuh, Boleh Bude. kalau itu boleh lah. Nanti dipikirkan. Kebayang sih. Kebayang kan? Iya. Nah, kalau bisa raya tuh bagus, Bude. Jalan, Bude, aku yakin jalan. Karena sekarang di Banjarmasin, di Indonesia semua ngejamur banget game. Iya. Sampai aku juga main game. Ya pokoknya selama libur ini yang laku itu game, Game, streaming, film, drakor. drakor. Iya, kemarin juga ada pembicara drakor juga. Iya sih, nah kan cuman saran aja. Terus ada workshop kayak online tutorial gitu. Bagaimana sih kita biar dapat duit dari YouTube atau apa gitu. Maksudnya lebih kita lebih kayak ngeedukasi tapi lewat streaming. harusnya Panda nih sharing sama kita gimana bisa menghasilkan duit dari YouTube. Karena kan kami nggak pernah bergerak di bidang digital itu ya. Nah, begitu. itu bisa Bun kita Jadi nanti. supaya kita juga tahu berapa sih penghasilan lu gitu kan. Kalau misalnya boleh juga nih kita sikat kerjaan dia gitu. Oh, kalau Tommy besar. Kalau aku juga ngile kalau Tommy besar, Bude. Emang benar sih. Kalau di saat sekarang kan digital lebih bisa bertahan. Lebih kan? hidup Iya. sih, benar-benar. Wah, iya, apa ya? Mungkin karena di saat ini adalah time for digital, jadi emang lagi panen. Iya, padahal dulu gitu. sempat mikir kalau digital kayak gitu kayaknya nggak mungkin deh gitu kan ya. Betul, kan? Ternyata bener pas lagi pandemi gini gila semua orang kayak cuman ada di situ digital juga, ada di semuanya, digital semua kan? gitu. Jadi kan yang nggak pernah mati kayak jualan online, terus marketplace, tuh nggak pernah mati sekarang. Sebenarnya ada sih kayak kemarin ngelihat di kota lain itu ada yang bikin bazar makanan terus dia kayak online gitu. Cuman nggak ngerti karena kayak belum ngerasa, kalau kita kan biasa di dunia nyata di dunia gitu nyata, kan ya. Terus kayak dapat feel-nya gitu kalau udah ada kepuasan lain di luar materi gitu. Kalau di dunia nyata, nah di dunia digital ini belum tahu sih dan tahu belum ya, gitu. belum pernah coba juga Iya. kan. Ntar kalau misalnya memang menghasilkan sampai 10 M ya kan. Bisa lah ya. Bude bikin lah, ayolah bikin. Kalau aku sih sarannya sih yang lagi rame sih game sih. Iya. Bude bikin game, terus kan provider bisa Bude masukin kan buat event itu, pasti mereka support banget. Terus ya masukin sisipin yang lain gitu. Masuk akal sih. Iya kan, yang pastinya biar apa ya? Biar Bude juga bisa bekerja dan menghasilkan pundi-pundi. Iya, menghasilkan pundi dan Bude juga bisa kasih apa buat tim, buat asumsi buat tim kan juga. Itu sih sebenarnya sih. Ini masih lama ya pandemiknya. Ini nggak tahu ya kita ya. Moga aja ini cepat berakhir ya Bude. Terus yang ada lagi satu Bude, konser musik online. Iya, betul. Tapi sih konser musik online ini gimana ya, kalau di tempat kita sih agak susah ya. Tapi kalau kemarin di Jakarta teman aku Bude sempat dia live streaming, terus dia kasih apa nih nomor rekening gitu. Itu bisa sampai 12 juta Bude dia. Iya, ada sih beberapa ngelihat yang kayak yang terakhir kan kemarin yang paling rame itu yang waktu Didi Kempot kan ya. Almarhum itu.
tapi bentuknya donasi kan kemarin Iya, sampai donasi. 9M kayak gitu kan ya. Memang sih gitu. Cuman kalau misalnya kayak mungkin anak-anak band yang lokal sih bisa bikin itu sendiri sih tanpa IO ya. Betul. Untuk mereka bikin konser online kayak gitu. Nah, kalau yang berkaitan dengan kita kayaknya lebih masuk kayak tadi sih, mesti bikin kayak game tadi betul. gitu. Terus kayak misalnya ada talk show-nya gitu. Mungkin masih inilah. Ntar minjem studio lu deh. Tuh banyak gitu spotnya, sudah banyak Bude spotnya yang bagus. Nah Bude, harapan Bude ke depan ini buat event organizer apa Bude? Harapannya sih pandemi ini cepat berlalu. Kemudian kita bisa beraktivitas lagi, bisa melakukan roda ekonomi lagi untuk Kota Banjarmasin. Kemudian kita bisa kembali memberikan inspirasi kami untuk di event-event, karena saya yakin sih kita dan semua teman-teman IO juga teman-teman talent yang ada di Banjarmasin pasti berharap banget kita bisa pulih dan kita bisa kerja lagi seperti semula gitu. Wih, mantap. Itu sih benarnya sih harapan semua teman-teman event organizer ya gitu ya. Nah, yang pastinya pandemi corona ini bukan menjadi penghalang buat ini Bude. Ya, sebenarnya sih dari pandemi ini banyak sih yang bisa kita petik. Pertama tuh memang harus belajar lebih kreatif. Iya, betul. Gitu kan. Terus kedua kayak lebih kalau yang dulu kita kan aktivitas lebih banyak di luar gitu kan. Terus mungkin kayak mesti bikin sesuatu kreatif yang ada di rumah, yang tetap bisa bareng keluarga gitu, tetap mungkin ibadahnya jadi lebih rajin kan karena nggak pergi-pergi gitu. Betul. Sebenarnya banyak sih yang sisi positifnya dari pandemi ini, walaupun agak-agak ngeri-ngeri juga kan. Iya, ngeri sih. Ada teman kita tuh nggak bisa keluar berapa bulan dia dimarahin gitu. Oh iya. Itu juga saya tahu juga. Nah, yang pastinya beberapa konsep event online yang menarik tersebut bisa diikutin gitu ya, bener. Siapa tahu Boleh kan bisa sih. menjadi inspirasi. Yang pastinya event creator itu dapat explore, yang penting ide ya Bu ya. Betul, Nah, yang penting ide ide sih. terus sekarang waktunya untuk beradaptasi di digital Bude. Benar. Jadi emang PR-nya itu sebenarnya kalau dulu kita kan selalu belajar tuh di lapangan. Betul. Gitu. Terus kayak ngelihat satu kegiatan atau kita terjun di situ terus kita langsung belajar. Karena kalau sekarang tuh kan karena kita nggak ada di lapangan, kayak mesti banyak nyari informasi, terus juga nyari ide-idenya tuh dari digital kan gitu, dari teman-teman yang lain. Supaya kita juga bisa menjadikan ini tuh menjadi bisnis lagi, menghidupkan lagi kehidupan bisnis kita lagi. Nah gitu itu jangan sampai kalah dengan pandemi ini Budi. Yang pastinya harus beradaptasi dan inovasi. Oke. Thanks banget Bude nih. Thank you juga Pangga. Sebenarnya kita butuh waktu yang panjang tapi untuk kita detailnya 4 jam lah biasa. Tapi waktu yang ini yang nanti kita bicarakan lagi secara detail ya, tentang event organizer dan yang pastinya kan keluh dan keresahan kita saat ini ya. Betul. Semoga bisa dengar teman-teman semua dan semoga mengerti dan semoga ada ide gagasan yang lebih bagus lagi dari ini. Siap. Baik. Bisa bekerja, cari uit. Pokoknya cari dan uit. bisa berasumsi lagi kepada tim atau teman-teman yang bekerja dan yang pastinya Pandas undur diri. Pansos Pandas Podcast.